Tidak semua sayuran itu baik untuk orang tua. Meski dikenal sebagai makanan sehat, ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa memicu masalah kesehatan serius jika dikonsumsi secara rutin oleh lansia. Nah, apakah Anda pernah berpikir bahwa terong bisa memperburuk asam lambung? Atau bahkan rebung bisa memicu krisis tekanan darah? Fakta-fakta ini mungkin mengejutkan, namun dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Di video ini kita akan membahas 7 sayuran yang sebaiknya dihindari oleh lansia, lengkap dengan penjelasan medis, contoh kasus nyata, serta jurnal ilmiah sebagai referensi. Yuk, simak sampai selesai, terutama poin nomor 3 yang sering dianggap aman. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis. Sistem pencernaan lambat, daya tahan tubuh menurun, dan banyak di antara mereka mengalami gangguan kesehatan kronis seperti hipertensi, ginjal, diabetes, atau masalah sendi. Karena itu, pilihan makanan menjadi sangat penting. Sayuran memang mengandung banyak nutrisi, tapi kandungan tertentu dalam beberapa sayuran justru bisa menjadi racun bagi tubuh lansia. Hal inilah yang sering terabaikan oleh banyak keluarga. Padahal dengan sedikit perhatian pada jenis sayuran yang dikonsumsi, kita bisa membantu menjaga kualitas hidup mereka tetap optimal. Sayuran yang sebaiknya dihindari oleh lansia yang pertama adalah bayam. Bayam memiliki risiko batu ginjal. Bayam adalah sayuran hijau yang sering dikonsumsi karena kaya zat besi dan vitamin. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa bayam mengandung oksalat yang tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang bisa mengikat kalsium dalam tubuh dan membentuk kristal yang kemudian menjadi batu ginjal. Ini sangat berisiko bagi lansia yang fungsi ginjalnya mulai menurun secara alami. Contoh kasusnya Pak Andi 68 tahun setiap hari sarapan dengan bayam rebus. Dalam 5 bulan, ia mulai merasakan nyeri pada pinggang dan sulit buang air kecil. Dan setelah pemeriksaan, dokter menemukan adanya batu ginjal yang cukup besar. Ternyata kebiasaan makanan menjadi salah satu pemicu utama karena asupan oksalat yang tinggi tanpa penyeimbang cairan dan kalsium yang sehat. Jurnal ilmiah dalam Journal of Urology 2020 disebutkan 70% penderita batu ginjal usia lanjut memiliki kebiasaan mengkonsumsi sayuran beroksalat tinggi, dan bayam adalah salah satu penyumbang utamanya. Solusi yang direkomendasikan adalah mengganti bayam dengan sayuran rendah oksalat seperti brokoli atau sawi hijau, serta menjaga hidrasi tubuh secara teratur. Kedua, rebung. Rebung memicu tekanan darah tinggi. Rebung atau tunas bambu sering menjadi bahan utama dalam masakan tradisional seperti lodeh atau tumisan. Ya, rasanya yang gurih dan teksturnya yang unik membuatnya digemari. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa rebung mengandung tiramin atau senyawa yang bisa meningkatkan tekanan darah secara drastis. Hal ini tentu berbahaya bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi. Contoh kasusnya Ibu Lestari 66 tahun menyukai masakan lodeh rebung. Suatu hari setelah makan, ia merasa pusing dan jantung berdebar. Saat diperiksa, tekanan darahnya melonjak hingga 180/110 mm air raksa. Setelah dianalisis, dokter menyimpulkan bahwa tiramin dalam rebung menyebabkan pelepasan norepinefrin yang meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba. Journal of Clinical Hypertension 2019 menjelaskan bahwa tiramin bisa memicu krisis hipertensi, terutama pada kelompok lansia. Oleh karena itu, rebung tidak direkomendasikan untuk penderita tekanan darah tinggi. Sebagai alternatif, lansia bisa mengonsumsi labu siam atau pare rebus yang kaya serat namun aman bagi jantung. Ketiga, ada terong. Terong dapat memperparah asam lambung atau radang sendi.
Terong termasuk dalam keluarga Nixaceae, sayuran yang mengandung solanin, senyawa alami yang beracun dalam jumlah besar. Solanin bisa memicu peradangan serta meningkatkan produksi asam lambung. Ini menjadi masalah serius bagi lansia yang memiliki gangguan pencernaan seperti GERD atau radang sendi seperti osteoartritis. Contoh kasusnya, Pak Slamet 70 tahun sering merasa begah dan mual setelah makan terong balado. Ia juga memiliki nyeri sendi lutut yang semakin parah. Setelah berdiskusi dengan ahli gizi, ia diberitahu bahwa solanin dalam terong dapat memperparah kedua keluhannya, berangsang asam lambung dan memperkuat peradangan di sendi. Jurnal ilmiah Gastroenterology Research tahun 2021 menyatakan bahwa konsumsi rutin solanin dari sayuran Nixaceae seperti terong, tomat, dan kentang bisa meningkatkan gejala GERD dan inflamasi sendi pada lansia. Sebagai pengganti, disarankan konsumsi labu kuning atau zucchini atau wortel rebus yang lebih aman dan tetap bernutrisi tinggi. Yang keempat, kol, penyebab perut kembung dan tidak nyaman. Kol atau kubis sering dianggap sebagai sayuran sehat karena mengandung vitamin C dan serat. Namun, kol juga mengandung raffinose, jenis gula kompleks yang sulit dicerna oleh usus manusia. Raffinose difermentasi oleh bakteri dalam usus besar, menghasilkan gas berlebih yang menyebabkan kembung, nyeri perut, dan bahkan diare ringan. Hal yang dapat berdampak lebih parah pada lansia. Contoh kasus, Rina 71 tahun mulai rutin makan sayur kol dalam sup dan capcay. Beberapa jam setelah makan, ia sering merasa mual dan perutnya kembung disertai sendawa berlebih. Setelah dievaluasi oleh dokter, disimpulkan bahwa raffinose dalam kol menyebabkan gangguan pencernaan karena lambung dan ususnya sudah tidak sekuat dulu. Berdasarkan Nutrition of Aging Journal 2022, lebih dari 65% lansia mengalami ketidaknyamanan perut setelah mengonsumsi kol, terutama dalam jumlah besar atau saat mentah. Sebagai gantinya, lansia bisa memilih sayuran seperti timun, selada air, atau bayam merah yang lebih ringan bagi sistem pencernaan mereka. Kelima, ada petai dan jengkol. Petai dan jengkol dapat menambah beban tambahan untuk ginjal. Petai dan jengkol adalah dua jenis sayuran yang memiliki rasa khas dan aroma menyengat. Namun, keduanya mengandung asam aminosulfur dan khususnya pada jengkol, zat yang disebut asam jengkolat. Zat ini dapat membentuk kristal tajam dalam saluran kemih dan ginjal yang dapat menyebabkan gangguan serius bagi fungsi ginjal, terutama pada lansia dengan fungsi ginjal yang sudah lemah. Contoh kasusnya, Pak Umar, 67 tahun, memiliki kebiasaan mengonsumsi jengkol seminggu sekali. Dalam beberapa bulan, ia mulai mengeluh nyeri saat buang air kecil, dan hasil tes menunjukkan penurunan fungsi ginjal. Setelah dokter menyarankan untuk berhenti mengonsumsi jengkol, keluhan mulai berkurang secara perlahan. Jurnal Nephrology Reviews 2020 menyatakan bahwa konsumsi jengkol secara rutin dapat menyebabkan nefropati akut karena pembentukan kristal asam jengkolat. Petai juga memiliki efek serupa meskipun lebih ringan. Sebagai solusi, lansia dapat beralih ke sumber protein nabati seperti tempe, tahu, atau kacang hijau yang lebih aman dan mudah dicerna. Keenam, sayuran yang perlu dihindari pada lansia adalah daun singkong. Daun singkong mengandung sianida alami ternyata. Daun singkong meskipun kaya zat besi dan vitamin A, mengandung glikosida cyanogenic. Jika tidak dimasak dengan benar, senyawa ini dapat melepaskan sianida, racun yang sangat berbahaya bagi tubuh. Lansia yang mengalami penurunan daya ingat atau detoksifikasi hati akan kesulitan mengeliminasi racun ini, sehingga berisiko akan mengalami keracunan. Contoh kasusnya di sebuah desa di Jawa Tengah,
Seorang lansia berusia 75 tahun mengalami muntah, pusing, dan lemas setelah makan daun singkong rebus. Dan setelah diselidiki, diketahui bahwa daun singkong tersebut hanya direbus sebentar dan masih mengandung sianida. Kondisinya pulih setelah mendapat penanganan medis yang intensif. Nah, menurut jurnal ilmiah Food and Chemical Toxicology 2021 menyebutkan bahwa paparan sianida dalam jumlah kecil yang terjadi terus-menerus bisa menyebabkan gangguan saraf, terutama pada lansia. Oleh karena itu, jika tetap ingin mengonsumsi daun singkong, pastikan direbus dengan air yang cukup dan dalam waktu yang lama ya. Atau gantilah dengan daun ketuk atau daun kelor yang lebih aman dan bergizi tinggi. Ketujuh, ada toge mentah yang dapat menyebabkan risiko infeksi bakteri. Toge merupakan sayuran favorit dalam masakan Indonesia seperti pecel, gado-gado, dan soto. Namun dalam keadaan mentah, toge sangat rentan menjadi sarang bakteri patogen seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bakteri ini bisa menyebabkan infeksi saluran cerna yang fatal bagi lansia karena daya tahan tubuh mereka yang sudah tidak sekuat usia muda. Contoh kasusnya, Nenek Aisyah 74 tahun mengalami diare parah, mual, dan dehidrasi setelah makan pecel dengan toge mentah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa infeksi bakteri yang biasanya ditemukan dalam bahan makanan mentah. Setelah dirawat dan diberi antibiotik, kondisinya membaik. Sejak saat itu, keluarganya hanya menyajikan toge yang sudah direbus saja. Jurnal ilmiah Centers of Disease Control of Prevention merekomendasikan agar kelompok rentan seperti lansia tidak mengkonsumsi toge mentah karena berpotensi terkontaminasi mikroba yang tinggi. Meskipun terlihat segar dan sehat, proses pertumbuhan kecambah melibatkan lingkungan lembab yang mendukung pertumbuhan bakteri. Sebaliknya, toge selalu dimasak sebelum disajikan pada lansia. Jadi sebaiknya toge harus selalu dimasak sebelum disajikan pada lansia, atau bisa juga direbus. Tapi dengan waktu yang lumayan lama ya, jangan hanya sebentar. Karena bisa jadi mikroba dalam toge belum mati sebelumnya. Nah, menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal memberi obat dan rutin kontrol ke dokter, tapi juga tentang perhatian terhadap detail kecil seperti makanan harian mereka. 7 sayuran yang kita bahas tadi mungkin biasa saja ya bagi orang muda, tapi bisa berdampak besar pada lansia dengan kondisi yang lebih rentan. Jangan biarkan niat membeli sayur justru membahayakan kesehatan orang tua kita ya. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mengganti sayuran berisiko tinggi dengan alternatif yang lebih aman, tetap bergizi, dan sehat. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika ragu terhadap makanan tertentu, terutama jika lansia di rumah sakit memiliki kondisi medis tertentu seperti hipertensi atau diabetes. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan klik like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini ke keluarga dan kerabat yang memiliki lansia di rumah. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk fakta unik dan informasi kesehatan lainnya. See you and goodbye guys.